Oke, selamat datang lagi di channel ini dan kita akan coba belajar buat sesuatu yang keren. Oke, selamat datang semuanya. Di kesempatan kali ini kita mau belajar nih bagaimana untuk menghosting web kita di subdomain. Sebagai contoh kita punya domain namanya telekomunikasi cweb.id ini ya. Nah, kita mau tambahkan subdomain di belakangnya. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat Yogi Efraim 22. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini karena ada sessionnya ya. Jadi kita logout dulu. Nah, jadi ketika kita masuk, misalnya admin nih, sudah hafal ya soalnya. Jadi kita bisa langsung masuk ke sini. Sini. Bagaimana caranya? Simak tutorial kali ini. Oke, pertama-tama yang harus teman-teman siapkan adalah hostingnya. Jadi kebetulan aku sudah eh, beli hosting di arah sini ya. Kita bisa masuk langsung di arah Aren Host. Ini bukan sponsor tapi tidak apa-apa. Kita masuk ke sini. Nah, langsung masuk ke sini. Nanti kita langsung login. Di teman-teman saja. Kebetulan biasanya teman-teman harus masukkan password dan email. Cuman karena sudah masuk, sudah aku masukkan dari awal. Jadi kita langsung ke sini. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa langsung pergi ke services. Langsung ke bagian ini ya. Nah, ini sudah ada hostingnya. Pencet aja di active. Nah, setelah teman-teman masuk ke halaman ini, teman-teman bisa langsung login di si panelnya. Ada di sebelah kiri sini ya. Pencet aja. Nah, tampilan si panel rata-rata hosting seperti ini ya. Tidak jauh beda. Kira-kira sama lah. Nah, setelah teman-teman di sini kita mau siapkan dulu beberapa aplikasi sebelum lebih jauh ya. Pertama ada namanya WinRAR. Ini penting. Ini digunakan untuk mengekstrak file kita. Bentar. Nah, WinRAR ini ya, teman-teman harus dulu WinRAR. Lalu yang kedua, exam. Ini penting juga. Bisa pakai exam, bisa juga pakai Laragon. Kebetulan sudah saya buka di sini. Nah, cuman teman-teman saya sarankan install keduanya karena nanti kita akan ekspor itu pakai Laragon. Walaupun database-nya ada di exam, cuman kita akan ekspor di Laragon. Oke, selanjutnya kita mau coba untuk eh, membuat domain baru dulu. Setelah semuanya disiapkan, kita mau coba buat caranya teman-teman cari ke bawah domains. Nah, setelah teman-teman menemukan domains, teman-teman bisa pilih yang domains. Domains pilih yang domains. Gampang ya. Jadi setelah teman-teman masuk ke sini, nanti akan keluar banyak sekali eh, apa namanya subdomain di sini. Nah, kita akan coba buat subdomain baru. Cukup pencet create a new domain di sini. Nah, lalu kita coba kasih nama domain kita. Sebagai contoh, nama domain kita di sini misalnya beli gorengan. Gorengan, jangan lupa pakai nama domain aslinya ya. Kebetulan nama domainnya kan telekomunikasi, cweb, di copy aja bagian ini. Jadi, ini nama subdomainnya teman-teman. Lalu dikasih titik dan ditambah nama teman-teman. Just use beli gorengan. Nah, lalu setelah seperti ini, just use, nah ini ya, beli gorengan ya. Kita matiin, share dokumen rootnya kita matiin. Jadi ini akan buat sendiri dokumennya. Lalu kita submit teman-teman. Nah, setelah kita submit, nah ini ya beli gorengan telekomunikasi C web.id. Kita submit. Nah, akan keluar sukses seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti sudah berhasil. Oke. Nah, nanti akan keluar tulisan sukses seperti ini teman-teman. Nah,
setelah sukses seperti ini, teman-teman bisa coba buka, pencet aja di sini. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini web kita nanti. Nah, cuman ini kan belum belum kita edit-edit ya, jadi kita perlu edit dulu. Biarkan aja buat nanti kita cek, lalu kita bisa buka di dokumennya. Caranya cukup pencet sebelah sini. Jadi ini untuk buka webnya, ini untuk buka file manajernya. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita berada di file manajernya, kita harus ambil file web kita yang ada di komputer kita. Caranya adalah membuka file tersebut. Kita ke file Explorer, lalu kita buka, misalnya teman-teman pakai Exam, buka Exam. Kalau pakai Laragon, bukalah Laragon. Nah, file tersebut biasanya disimpan di htdocs. Ini kalau teman-teman pakai Exam ya, biasanya disimpan di sini. Nah, ini ada Air 2024 nih ya. Nah, kalau teman-teman pakai Laragon, sama aja, ada di www tapi. Nih, Air 2024. Sebagai contoh, kita mau ekspor yang Air 2024 ini ya. Di Air 2024 ini, kita klik kanan aja. Kalau teman-teman sudah punya WinRAR, teman-teman bisa langsung add to achieve di sini ya. Ini ada WinRAR. Nah, akan masuk ke tampilan seperti ini nantinya. Nanti teman-teman pencet yang bagian zip aja, merubah file tersebut jadi zip. Satu file tersebut. Lalu teman-teman oke. Untuk tutorial ini tidak kita oke karena kita sudah jadi file zipnya ya di sini ya. Ini sama aja. Setelah jadi file kayak gini, teman-teman bisa langsung kita kecilin, masuk ke halaman ini ya. Kembali lagi ke halaman si panelnya. Lalu teman-teman bisa pencet upload. Nah, kita cukup drop file, bisa pencet select file. Cuman aku mau cara gampang aja, kita drag. Kita tunggu. Nah, ini sudah 100% nih. Kita close kalau sudah. Lalu, halaman ini kan belum keluar ya. Kita perlu reload lagi supaya keluar. Nah, akan keluar ini air zip. Air 2024 zip akan keluar. Kita ekstrak saja. Ekstrak file. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Kita close aja. Nah, nanti kita reload lagi. Akan keluar folder Air 2024. Nah, permasalahannya kalau ini ada di Air 2024, ini tidak akan langsung membaca. Nah, ini akan keluar filenya. Gimana supaya ketika kita pencet ini, langsung keluar? Caranya adalah mengeluarkan semua isi file Air 2024 ke halaman ini, teman-teman. Jadi kita buka Air 2024-nya. Sorry. Lalu kita select all. Ya, pencet select all. Kita move. Mana? Nah, ini move. Nah, filenya kemana? Ke beli gorengan telekomunikasi CWID. Kita move file. Nah, foldernya sekarang kosong. Di folder Air 2024. Kita klik aja. Kita bisa hapus Air 2024-nya. Lalu, Air 2024 ini juga bisa teman-teman hapus karena sudah nggak kepake lagi. Nah, sekarang teman-teman buka di sini, teman-teman reload. Nah, akan error. Kenapa ini bisa error? Karena kita belum punya koneksi di web kita. Padahal web kita harusnya terkoneksi. Teman-teman bisa buka di koneksi teman-teman. Kebetulan aku simpannya di function ya. Di asset, di function. Sorry, kita pencet aja sekali, jangan 2 kali ya. Lalu kita pencet edit. Lalu edit aja. Dan akan muncul file kita. Nah, kita ini pakai localhost teman-teman. Jadi ini tidak akan nyambung. Karena kita pakai localhost. Pakai user yang salah. Dan kita belum buat usernya. Jadi kita perlu buat dulu
database-nya. Pertama-tama persiapkan dulu kira-kira database-nya teman-teman. Sebagai contoh di sini kita punya nih ya. Jadi nama database-nya adalah ini database. Lalu nama usernya ini user. Dan passwordnya susu murni nasional 12. Teman-teman harus siapkan dulu. Lalu setelah teman-teman sudah siap seperti yang saya lakukan, teman-teman bisa buka lagi ke bagian domain sini aja ya. Kita kembali ke tools. Nah, setelah teman-teman kembali ke tools, teman-teman bisa langsung cari ke bagian database. Itu ada di sini ya, databases. Nah, untuk mempermudah teman-teman membuat database, teman-teman cukup pilih yang database wizard. Selanjutnya teman-teman bisa buat database ya. Kita ikuti langkah-langkahnya aja. Create a database. Jadi nama database-nya teman-teman. Kita copy aja. Ini database. Copy. Jadi nantinya namanya adalah Telekom 1 underscore ini database. Lalu kita next step. Nah, you have created a database. Sudah ada nih database-nya. Lalu kita buat username-nya. Kita pakai ini user. Kita copy. Kita taruh di sini. Yang terakhir passwordnya. Susu murni nasional. Kita copy. Kita taruh di sini. Taruh juga di sini. Selanjutnya create user. Nah, setelah itu kita beri privilege untuk user ini. Pencet aja di all privilege. Lalu kita next step. Nah, setelah itu maka sudah selesai kita membuat database. Sudah jadi ini database. Nah, setelah database tersebut jadi, database tersebut harus kita hubungkan dengan file manager kita tadi. Masih ingat kita tadi buka function PHP di sini. Ingat-ingat lagi ya teman-teman, MySQLi Connect ini ada rules-nya. Dimana yang pertama ini connection-nya. Karena kita pakai localhost, kita localhost aja. Lalu ini usernya. Jangan lupa user kita adalah, ini user. Kita copy, kita taruh di sini. Lalu yang selanjutnya adalah passwordnya. Password kita copy aja. Kita taruh di sini. Yang terakhir database kita. Ini database. Taruh aja di sini. Nah, setelah semua selesai, kita bisa langsung save change. Lalu close aja, tidak apa-apa. Lalu kembali lagi kita masuk ke tools, ke database kita. Mana ya? PHP My Admin. Nah, kita masuk ke PHP My Admin yang ada di hosting kita. Nah, jika teman-teman cek di sini, kita bisa menemukan database milik kita. Ini database. Tapi database-nya masih kosong. Nah, kita perlu isi dulu database ini. Mungkin teman-teman bisa buat manual kalau teman-teman mau pemakaian. Apalagi. Tapi kita tidak mau mengisinya secara manual ya teman-teman. Kita mau coba cara singkatnya. Caranya sederhana, teman-teman cukup buka ke examnya teman-teman. Kalau teman-teman pakai exam, buka exam ya. Lalu diaktifkan MySQL-nya aja. Apa aja ini tidak usah. Kalau teman-teman pakai Laragon, teman-teman bisa aktifkan database-nya juga, MySQL-nya aja, start. Nah, jika sudah aktif, sebagai contoh ini pakai exam aja ya. Jadi, kalau examnya sudah aktif, kita bisa langsung buka di Laragon, pencet di database. Dan nanti akan muncul session seperti ini. Nah, di session ini tidak usah kita setting karena ini settingan default, usernya root, sama, portnya sama. Kita langsung open aja. Nah,
Ini akan membuka database kita yang ada di exam, teman-teman. Jangan salah ya, kalau kita aktifkan yang exam ini akan buka yang exam. Setelah tampil seperti ini, teman-teman cukup pencet yang air ini aja. Teman-teman pencet klik kanan tapi. Lalu teman-teman pilih yang export database as SQL. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah cukup ganti file name-nya aja ya. Kita taruh, kita mau save di mana terserah teman-teman. Sebagai contoh di download aja aku. Kita kasih nama air. Ini aja. Kita save lalu kita ekspor. Sudah deh. Filenya sudah jadi. Kita bisa buka di download file airnya. Tapi kita jangan langsung untuk ekspor ya teman-teman. Kita harus edit dulu karena kalau teman-teman lihat di sini, lihat ya di sini ya. Kita masih menggunakan database air. Padahal kita tidak pakai itu. Nah, kita harus edit itu teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman cukup buka aja. Bisa pakai VS Code. Cuman VS Code itu lumayan lama bukanya. Jadi aku lebih suka pakai Notepad biasa aja. Kita buka. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kita cari ke bagian database. Nah, ini ya. Dumping database structure. Nah, pertama-tama kita harus ganti dulu use-nya. Ini kita ganti dengan database kita. Kebetulan database kita namanya adalah, bukan ini doang ya teman-teman, ada belakangnya. Jangan lupa, ini sering salah. Ada Telekom satunya. Ini copy aja. Kita taruh di file use kita. Kita copy. Telekom 1 ini database. Nah, yang atasnya kita hapus aja. Create database-nya kita hapus aja. Jadi langsung pakai ini. Sederhananya gitu. Lalu setelah itu kita save. Lalu kita close. Nah, jadi file kita sudah siap. Tinggal kita upload. Kembali lagi ke MySQL yang ada di hosting kita. Kita pilih database milik kita yang masih kosongan ini. Lalu kita pilih import. Nah, teman-teman bisa choose file bagian ini. Lalu pilih yang tadi sudah kita edit, open aja. Selanjutnya langsung pencet import. Nah, jika sudah centang-centang semua ini berarti sudah berhasil. Bisa teman-teman lihat di tarif, di user. Nah, ini ya ada ya user yang saya buat. Di pemakaian. Begitu untuk database. Nah, sekarang kita kembali lagi ke webnya. Sebenarnya kalau seperti ini harusnya sudah bisa. Tinggal kita cek. Jadi kita coba reload. Oke, kalau kita coba reload, ini masih salah ya teman-teman. Masih belum bisa nih. Nah, kenapa belum bisa? Karena ternyata tadi kita salah. Jadi teman-teman buka lagi di asetnya. Lalu buka di bagian function. Lalu diedit. Edit aja. Nah, teman-teman akan menemukan ini user dan juga ini database. Ini salah ya teman-teman. Harusnya di belakangnya ada tulisan Telekom 1. Ini teman-teman copy aja. Ada Telekom satunya ini ya. Lalu teman-teman pindah di functionnya. Database ya ini ya, database. Nah, harusnya seperti ini nih, ada Telekom satunya nih. Usernya juga di Telekom 1. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman langsung save change aja. Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung tes aja. Kita pencet reload. Dan yang terjadi web kita berhasil terupload. Bisa dicoba, tadi ada username yang saya buat, Efraim R. Passwordnya halo Bandung.
10 kalau tidak salah. 10 atau 12 ya. Lalu Bandung kayaknya. Oh salah, kita cek dulu. Oke, kita coba preview lagi ya. Coba kita masukkan underscore Efraim R. Lalu passwordnya kita masukkan halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung. Nah, bisa terlihat teman-teman, kita sudah berhasil untuk melakukan pemindahan server. Mungkin sekian aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.